Selamat pagi, Jess. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya berhubungan dengan Pak saya sakit ini, Pak saya sakit itu, Pak saya begini, saya begitu. Bahkan tidak sedikit yang mengirimkan hasil lab ke saya. Ya, tidak salah sih, Jess. Beneran tidak salah. Saya tidak mau membuli begituan. Dan saya juga tidak mau membahas begituan. Itu adalah hak masing-masing orang ya. Setiap orang punya hak untuk membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Sehingga ya mau tidak mau kan kamu harus menyiapkan sarana dan prasarananya. Betul tidak? Kalau kamu cek lab, kamu harus siapkan duitnya. Kalau kamu harus cek lab, kamu harus siapkan waktunya. Kamu harus siapkan puasanya. Semuanya harus dilakukan. Minimal kan 8 jam kamu tidak makan. Makanya biasanya dibatas jam 6 sore selesai makan ya. Nah besok tidak boleh makan apa-apa sebelum ambil darah untuk dicek labnya. Kan seperti itu ya. Sebetulnya tubuh ini kan punya tanda-tanda khusus yang kamu bisa dapetin. Tapi daripada kamu mikirin tanda-tanda khusus, ya lebih baik kamu support dengan yang bernutrisi untuk tubuhmu. Itu yang paling bagus. Sehingga kamu tidak mendapatkan tanda-tanda itu. Ya. Yang seringkali saya sampaikan adalah tanda-tanda yang wajar, tanda-tanda yang simple, tanda-tanda yang umum. Flu, pilek, batuk. Kemarin kamu lihat kan saya buat konten sambil batuk-batuk terus-terusan. Itu batuk saya seumur hidup itu, Jess. Karena apa? Karena saya tukang teriak-teriak. Saya provokator maksudnya. Sehingga saya tukang teriak-teriak. Jadi dikit-dikit mesti batuk karena pita suara saya udah pecah. Saya bisa ngomong seperti ini, tapi saya bisa ngomong seperti ini juga. Saya habis suara saya. Suara saya hilang. Lenyap suara saya. Nggak tahu kenapa suara saya hilang total. Nah saya bisa membuat suara saya kayak begitu. Kenapa? Karena udah pecah pita suara saya ini. Saya pernah memberikan sebuah motivasi di tengah hujan yang begitu kencang dan tidak ada speaker, sehingga suara saya pecah. Pita suara saya pecah. Tapi ketika orang berkata, waduh harus diobati Pak, harus diobati, saya tidak obati. Karena memang itu semua yang terjadi dalam tubuh itu kan tanda-tanda vital tubuh. Sehingga kamu bisa melihat itu menjadi sebuah peringatan buat tubuh. Tapi yang inti adalah ketika kamu mengalami flu, kamu mengalami batuk, kamu mengalami pusing, kamu mengalami mules ya, itu sebetulnya bukan penyakit. Percaya deh, itu bukan penyakit. Saya boleh tanya sama ini permaisuri saya ya, Bu Su ini, Neng, kalau saya batuk pilek gitu mau nggak dikasih obat? Kagak mau. Kagak mau. Paksain udah dirudahin lagi. Nah, Pura-pura bilangin suplemen, ternyata dirudahin tahu lagi. Nggak pernah mau saya. Karena apa? Karena saya nggak mau terfarmasi tubuh saya nantinya. Kenapa begitu? Karena kamu akan menuai itu 5 tahun yang akan datang, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, kamu akan menuai. Yang nomor 1 bermasalah adalah ginjal. Dan itu bisa dicek. Kamu kalau terfarmasi ya, kamu sedikit-sedikit obat, kencingmu pasti berbusa. Itu awalnya. Yang ujung-ujungnya nanti adalah gagal ginjal. Ya, omongan saya ini mau dianggap ngawur, mau dianggap apa silahkan aja. Tapi itu fakta. Saya ngomong begini karena saya tidak asal ngomong, tapi sudah menjumpai dan melihat dan mempelajari begitu banyaknya yang saya dapetin. Itu yang terjadi. Nah semuanya kan keputusannya ke masing-masing. Bukan saya yang membuat keputusan, tapi Anda sendiri yang membuat keputusan. Nah semua keputusannya di kamu semua. Barusan saya membuat konten di sebelah. Saya katakan, sehat yang paling simpel adalah kalau kamu memakan telur sehari 3 butir sampai 5 butir. Kamu makan telur saja. Itu makanan yang paling murah dan menyehatkan dan mengenyangkan. Karena ketika kamu makan telur 1 hari itu, kamu akan merasa kenyang lebih lama. Tidak seperti biasanya. Kenapa ya? Karena yang kamu makan protein. Ini telur loh yang saya ngomong, belum daging, belum ikan loh. Hanya telur, belum seafoodnya. Lapar itu pikiran, Jess. Sedangkan tubuhmu itu butuh lapar. Karena lapar itulah mitokondriamu menghabiskan sel-sel yang rusak di tubuhmu. Nah tapi kan kamu sudah dididik dari kecil
Nanti ndak tuat kalau ndak talapan. Nanti ndak tuat kalau ndak matan. Nah sekarang ini komen-komennya kan kayak begitu semuanya. Pak, mana kuat saya kerja ini, ndak sarapan. Nah itu kan komen-komennya kayak begitu semua. Saya ndak pernah jawab itu. Silahkan aja, itu urusanmu itu. Bedakan tanggung jawab dengan kewajiban. Tanggung jawab dengan kewajiban. Itu bedakan. Kamu kerja itu tanggung jawab. Kamu sehat itu kewajibanmu menjaga. Jadi kamu harus membedakan dan memisahkan sehingga kamu bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seringkali disampaikan sama saya, sebetulnya kuncinya ada dalam diri sendiri, dalam diri masing-masing. Saya hanya bisa memberikan jalan keluar satu hal saja. Ini yang paling simpel dan paling murah saja. Apa itu? Bangun tidur, minumannya racikan macin dan tidak sarapan. Hanya itu saja yang saya bisa memberikan. Karena apa? Karena saya kalau memberikan hal yang lebih, kamu pasti akan protes. Wah, tidak punya duit, Pak. Wah, itu barang mahal semua, Pak. Wah, itu bukan kebiasaan saya, Pak. Wah, itu tidak sanggup saya, Pak. Nah, itu kata-kata yang semua keluar kayak begitu. Makanya yang simpel saja tidak bisa dilakukan, apalagi yang berat-berat. Kalau kamu tanya sama saya kebiasaan saya, karena saya tahu itu yang terbaik buat tubuh saya, sehingga saya bisa melewati 5 tahun saya dengan ajaib. Berhenti obat, jantung saya bisa sehat kembali. Nggak bermasalah dengan jantung yang bocor-bocor-bocor, pulih kembali. Yang bengkak-bengkak-bengkak, pulih kembali. Sampai orang lihat kaki saya lo bingung. Kenapa ya? Kaki saya dulu kan setiap hari bengkak. Abuh, orang Jawa bilang. Sampai saya ke DR dikasih obat yang namanya lasik. Minum lasik, 1 kali minum lasik bisa pipis sampai 20-30 kali itu. Untuk ngilangin airnya. Karena paru-parunya kepres. Yaitu bahasa-bahasa konvensional ya, saya nggak tahu ya. Biarin aja gitu. Tapi kalau bicara masalah fungsional, sebetulnya dalam diri ini Tuhan sudah kasih sebuah elemen di dalam tubuh. Nah, namanya kalau kamu Google, kamu akan menemukan namanya, yaitu salutogenesis, di mana tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana supaya kamu mengaktifkan elemen itu? Sebetulnya gampang, penuhi dulu nutrisi tubuhmu. Makanya saya sarankan bangun pagi minumnya racikan macin. Penuhi dulu nutrisi tubuhnya, yaitu dengan racikan macin, karena racikan macin ini kan mikronutrisi, full mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin. Nah, kalau kamu mau tambahkan sudah minum vitamin, kalau kamu minum vitamin kan hanya pisah-pisah. Vitamin A, vitamin B, vitamin C gitu. Sedangkan tubuh kita ini membutuhkan multivitamin dari A, B, C, D, E. Vitamin H ada di telur. Ini di dalam sini ada vitamin H ini. Ya, vitamin H, belum lagi B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12. Itu semuanya vitamin yang dibutuhkan. Nah, di dalam racikan macin udah lengkap. Makanya minimal ketika kamu minum racikan macin, kamu tidak membutuhkan yang lain. Minimal. Dan kamu bisa supply kekurangannya melalui telur. Kamu makan jam 10. Kayak begini. Nih masakan telur yang sering kali ditanyakan di konten nih. Nih telur yang permaisuri masak nih. Nah, kuningnya masih empuk. Tidak seperti yang dijual di kuningnya masih nyol. Ini rasanya enak banget sehingga kamu tidak pernah bosan. Kalau kamu makan telur dimatengin sampai sama matang-matangnya, tidak bisa dimakan, seret di tenggorokan. Proteinnya masih ada. Protein itu kan sakti. Protein itu dipanasin kayak apa aja tidak bakal bermasalah. Tapi dimakannya tidak enak, seret. Ada telur yang sampai dipanasin berhari-hari kayak jadi gudeg, ya nggak masalah, itu protein. Proteinnya masih ada, tapi dimakannya nggak enak, guys. Kamu butuh yang murni seperti ini, yang belum dibumbuin. Karena kalau kamu sudah bumbuin, di situ sudah ada gulanya. Kamu masak, ya, digoreng kah, ditumis kah, sudah ada gulanya di situ. Nah, kamu nggak butuhkan itu. Makanya telur yang saya suggest, kalau kamu makan seperti itu, badanmu fit. Baru jam 1 sampai jam 7 makan, silakan makan.
Itu